mungkin Anda pernah ya diomongin gitu, dianggap oleh keluarga dekat, mungkin ipar atau mungkin saudara sepupu gitu ya, bukan saudara kandung ya. Itu seperti misalnya Anda diomongin seperti orang yang titik-titik, misalnya ya, kalau kalau Anda misalnya baru datang itu tidak bisa masak atau tidak bisa menjahit jahitan, nggak becus ya. Atau disebut misalnya wanita nakal dalam tanda kutip. Nah, orang biasanya datang ke tempat saya itu dengan perasaan dendam dan benci kepada orang yang ngomong. Ya, kalau orang berpikir menyalahkan orang yang ngomong, maka solusi nggak akan ada. Kita nggak akan menemukan solusi. Kenapa? Karena kalau kita bicara tentang mengubah orang, ya apalagi orang itu sudah terbentuk sejak lama gitu, sejak kecil karakternya begitu, nggak mungkin dirubah. Kita yang ada adalah kita membenci dia, kita mendendam sama dia, ya masalah nggak selesai, dia juga nggak berubah. Nah, satu jalan kalau kita belajar tentang healing, jalannya adalah saya yang marah, saya yang benci, saya yang kecewa dengan omongannya, maka saya harus belajar mengubah perasaan saya. Ya, belajar, kalau kita belajar mengamati, contoh nih, saya dianggap tidak bisa masak. Tanya dirimu, bisa nggak masak? Bisa, ya. Atau mungkin kata bisa saya dengan bisanya dia beda. Dia boleh tetap berkomentar, saya juga tetap boleh menjadi diri saya sendiri kan. Artinya dalam kondisi saya bisa atau tidak bisa, orang berkomentar itu adalah sesuai dengan pendapatnya dia kan, pengetahuan dia. Tentu beda dengan yang saya tahu dan pengetahuan saya. Nah di titik ini kalau saya belajar menjaga jarak dengan perasaan saya sedikit dan pikiran saya amati, bahwa saya bisa masaknya ini, dia menganggapnya, inginnya masaknya begitu. Saya misalnya orang Jawa, menikah ke Bali, masakan saya Jawa. Tentu bagi lidah orang Bali, saya nggak bisa masak Bali. Atau orang Jawa atau orang Sumatera misalnya menikah ke Bali, belum bisa belajar itu bikin upacara. Orang Bali itu kan banyak ya bikin upacara. Dia omongin, Anda jadi stres. Padahal Anda hanya perlu belajar menjadi diri sendiri kan, bahwa saya memang belum bisa. Ya wajar, karena saya dari kecil tidak belajar. Orang Bali dari kecil udah belajar. Ketika saya tidak bisa dan diomongin lalu misalnya saya ini nggak bisa nyelesain kerjaan orang Bali, ya memang belum bisa. Ya kalau saya membenci orang yang ngomong, akhirnya apa? Saya sakit sendiri. Tidak sedikit orang akhirnya stres, beban mental, hanya karena takut diomongin. Padahal kalau kita belajar mengamati diri, menerima kalau saya memang belum bisa, kalau saya ingin bisa tinggal belajar, kalau saya tidak ingin bisa tidak apa-apa juga, toh saya tidak harus bisa segalanya. Ya, sejauh saya tidak berharap orang menginginkan atau menghargai saya, ya saya tidak akan sakit hati. Pelajaran pentingnya adalah bagaimana saya nyaman menjadi diri saya sendiri dan tidak takut ketika orang tidak menginginkan atau tidak menghargai saya.